Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Artiantin dengan NIM S1S1220005. Saya dari kelas A jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan memberikan penjelasan terkait dengan Object Oriented Programming with Python. Penjelasan ini saya berikan sebagai bentuk untuk memenuhi tugas mata kuliah struktur data yang diberikan oleh dosen saya. Nah, dalam materi kali ini ada beberapa topik, yaitu ada Introduction to OOP, kemudian ada Classes and Objects, kemudian ada Operator Overloading. Nah, selanjutnya ada Iterator for Class. Selanjutnya juga ada Inheritance, ada Abstract Classes, ada Namespace, dan juga Shallow versus Deep Copying. Nah baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan terkait dengan OOP. Sebelum itu saya jelaskan dulu apa sih itu OOP atau Object Oriented Programming. Nah jadi OOP ini merupakan suatu pendekatan untuk memodelkan benda-benda di dunia nyata, misalnya seperti mobil dan juga rumah, dan hubungan antara benda-benda. Nah misalnya seperti hubungan siswa dan guru, kemudian perusahaan dan karyawan. Atau dengan kata lain, OOP ini juga memodelkan entitas dunia nyata sebagai objek perangkat lunak dan mengatur hubungan antar entitas mereka. Nah, mengapa OOP ini diperlukan? Jadi OOP ini dapat memberikan kualitas seperti ketahanan terhadap kegagalan, kemudian juga memberikan kemampuan beradaptasi, yang mana kode berukuran besar itu dapat dengan mudah diadaptasi untuk mengakomodasikan perubahan baru. Nah, selanjutnya juga dapat digunakan kembali atau reusability. Baik, selanjutnya bagaimana sih OOP ini mencapai tujuan? Nah, yang pertama ada encapsulation atau enkapsulasi, yang mana dengan mengikat data dan metode bersama-sama dan membatasi aksesnya dari luar. Nah, selanjutnya dengan modularity atau modularitas, yang mana di sini komponen perangkat lunak yang berbeda dibagi menjadi unit fungsional yang berbeda. Kemudian ada inheritance. Nah, selanjutnya ada abstraction atau abstraksi, yang mana di sini menyediakan antarmuka yang sederhana dan intuitif sambil menyembunyikan detail implementasinya. Nah, ini mempermudah atau memudahkan orang lain untuk memahami dan menggunakan kode. Nah, selanjutnya software development. Nah, jadi dalam software development itu di sini yang pertama itu kita perlu desain atau perancangan. Nah, selanjutnya kita implementation atau implementasi. Nah, selanjutnya kita melakukan testing dan debugging. Nah, dalam testing dan debugging ini ada 3, yaitu top down, kemudian button up, dan juga debugger. Baik, selanjutnya kita masuk pada class definition atau definisi kelas. Nah, jadi kelas itu berfungsi sebagai sarana utama untuk abstraksi dalam pemrograman berorientasi objek. Nah, sebuah kelas terdiri dari 2 komponen, yaitu metode atau fungsi anggota, member function, dan juga atribut. Nah, atribut itu seperti data members atau juga variabel instan. Nah, selanjutnya sebuah kelas itu harus menyediakan encapsulation atau data members yang bersifat non-public, kemudian error checking, yaitu untuk pemeriksaan error atau kesalahan, dan juga kode for texting, yang mana ini merupakan kode untuk menguji metode kelas. Nah, selanjutnya kita masuk pada classes and objects atau kelas dan objek. Nah, jadi kelas ini merupakan sebuah cetak biru untuk membuat objek. Nah, ini mengikat data dan juga metode menjadi satu. Nah, untuk konstruktornya,
seperti ini. Jadi konstruktor ini akan dipanggil ketika suatu objek dibuat. Nah, sebagai informasi bahwa Python ini tidak mendukung kontrol akses formal. Nah, untuk data protection-nya itu dapat dilihat dari underscore-nya. Di sini dapat kita lihat untuk protected, dia underscore-nya 1 kali, kemudian untuk private itu underscore-nya 2 kali atau double underscore. Nah, jadi seperti ini contohnya. Saya akan tuliskan di sini.
Baik, jadi seperti ini contoh dari kelas dan objek tadi, yang mana di sini ada protected dan juga private. Nah, di sini dapat kita lihat untuk nama dan usia ini protected karena dia menggunakan single underscore, sedangkan untuk gender ini merupakan privat karena dia menggunakan double underscore. Nah, dalam contoh ini kita memiliki kelas person dengan 3 fungsi atau 3 metode, yang mana di sini kita punya atribut nama, usia, dan juga gender. Dengan gender ini sebagai atribut yang private. Nah, kemudian di sini kita memiliki metode untuk get atribut. Nah, yang mana ini digunakan untuk mencetak nilai dari atribut nama, kemudian usia, dan gender. Nah, jika kita mengakses secara langsung ke atribut gender ini dari luar kelas itu tidak akan mungkin, tapi dengan metode get atribut ini kita dapat memberikan cara untuk mengaksesnya dengan cara yang terkendali. Nah, selanjutnya untuk set atribut ini digunakan untuk mengubah nilai dari atribut nama, usia, dan juga gender ini. Nah, di sini misalnya kita punya objek P1. Nah, kita masukkan nilainya. Nah, kemudian ketika kita tampilkan di sini akan tampil seperti ini. Nah, kemudian di sini kita set atributnya, kita ubah nilainya, dan kita tampilkan lagi akan tampil seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu operator overloading. Nah, jadi operator overloading ini mendefinisikan ulang perilaku operator dan juga fungsi standar untuk berbagai objek yang ditentukan pengguna atau user. Operator standar seperti ini plus itu menyediakan fungsionalitas berbeda untuk operan berbeda. Nah, seperti ini. Dan untuk contohnya seperti ini. Selanjutnya saya akan tuliskan contohnya.
Baik, jadi ini merupakan contoh operator overloading seperti pada slide ini. Nah, di sini dapat kita lihat satu operator yaitu tambah. Nah, di sini dapat digunakan untuk menjumlahkan dua bilangan integer, yang mana ketika ditampilkan hasilnya adalah 5. Nah, selanjutnya juga dia dapat digunakan untuk menggabungkan list seperti ini, sehingga hasilnya akan jadi seperti ini. Selain itu juga bisa digunakan untuk menggabungkan list dengan cara seperti ini. Jadi di sini kita definisikan dulu sebuah list di variabel A dan juga B. Dan kemudian ketika kita tampilkan keduanya dengan menggunakan operator tambah ini, akan tampil seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu yang ini, yaitu dari menggabungkan string Geno dan juga string Tian ini, kita dapat menggabungkan stringnya dengan operator tambah ini. Nah, jadi dari contoh ini dapat kita simpulkan bahwa operator overloading ini dapat memungkinkan suatu objek dari tipe yang berbeda untuk menggunakan operator yang sama dengan hasil yang berbeda tergantung pada tipe objeknya. Seperti ini, ada integer, kemudian ada list, dan juga ada string. Kita dapat menggunakan operator yang sama, yaitu operator tambah itu tadi. Nah, baik, selanjutnya di sini ada operator overloading melalui specially named methods. Nah, jadi perilaku operator standar dan fungsi bawaan dalam Python itu dapat didefinisikan ulang untuk kelas baru menggunakan specially named methods. Nah, di sini examplesnya seperti ini. Untuk tanda tambah ini, operator ini, kita bisa gunakan nama seperti ini. Nah, selanjutnya untuk non-operator overload yang seperti ini. Nah, untuk suatu objek dengan mengimplementasikan metode seperti ini. Nah, jadi kelas foo yang ditentukan oleh pengguna itu dapat diperlakukan sebagai variabel boolean dengan mengimplementasikan metode ini. Nah, jika metode khusus itu tidak diimplementasikan dalam kelas yang ditentukan oleh pengguna, maka sintaks standar yang bergantung pada metode tersebut akan memunculkan pengecualian. Nah, misalnya seperti ini. Nah, di sini dapat kita lihat ada common syntax-nya dan juga special methods-nya. Nah, selanjutnya di sini untuk contohnya yaitu operator overloading for vector class atau untuk kelas vektor. Saya akan coba tuliskan codingannya.
Baik, jadi ini merupakan contoh dari specially named methods penggunaannya, yang mana di sini kita mengambil contoh operator overloading for vector class. Nah, seperti yang kita tahu, untuk specially named methods itu seperti ini tadi. Nah, di sini kita sudah menerapkan jadi di sini kita memiliki kelas vektor dengan metode init, kemudian len, kemudian get item, set item, add, kemudian eq, na, dan juga string. Nah, di sini pertama-tama kita memiliki constructor init, yang mana di sini memiliki parameter d dan menginisialisasi vektor sebagai list dari 0 dengan panjang d. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita punya metode len. Nah, metode len ini mengembalikan panjang vektor, yaitu jumlah koordinat dalam vektornya. Selanjutnya kita punya metode get item. Nah, metode get item ini memungkinkan akses ke elemen-elemen vektor dengan menggunakan indeks. Selanjutnya ada metode set item. Nah, metode set item ini memungkinkan pengaturan nilai elemen vektor menggunakan indeks. Selanjutnya di sini kita punya metode add. Nah, jadi metode add ini memungkinkan penjumlahan dua vektor. Jika dimensi kedua vektor itu tidak sama, maka akan muncul value error seperti ini. Dan jika sama, maka metode ini akan membuat vektor baru, yang elemen-elemennya itu adalah jumlah elemen-elemen dari kedua vektor yang dijumlahkan. Nah, selanjutnya di sini ada eq dan na. Jadi untuk eq ini dia memungkinkan perbandingan kesetaraan antara dua vektor, dan untuk na ini akan memeriksa ketidaksamaan dengan mengembalikan hasil dari eq. Nah, selanjutnya di sini ada untuk metode string ini untuk mengembalikan representasi string dari vektor. Nah, selanjutnya di sini dapat kita lihat kita memiliki dua vektor A dan B yang mana kita isikan nilai. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita jumlahkan keduanya untuk A dan B. Dan hasilnya akan seperti ini. Jadi akan menjumlahkan yang pertama yaitu 1 dan 4 sehingga mendapatkan 5, kemudian 2 dan 5 sehingga mendapatkan 7, dan juga 3 dan 6 sehingga mendapatkan 9. Dan untuk yang tadi pada bagian ini, dimana di sini dia mengembalikan representasi string dari vektor. Seperti yang kita tahu pada contoh ini, itu akan ditampilkan berupa list. Namun di sini dengan metode string ini, dia akan mengembalikan representasi string dari vektornya. Kalau misalnya list itu ada kurung siku seperti ini, maka ketika di outputnya di sini hanya akan tampil seperti ini saja, karena kita sudah menggunakan metode ini. Nah, di sini dapat kita lihat ada juga yang namanya metode tersirat, yang mana ada beberapa operator yang memiliki default definisi yang disediakan oleh Python. Nah, tanpa ada metode khusus, dan ada beberapa operator yang di definisinya itu berasal dari yang lain. Nah, ini untuk contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya pada iterator for class. Jadi iterator untuk kelas. Nah, sebuah iterator untuk suatu koleksi itu menyediakan satu kunci.
Dapat kita lihat di sini ada behavior yang mendukung metode khusus dengan nama next yang mengembalikan elemen koleksi berikutnya. Nah, jika ada atau memunculkan stop iteration. Nah, pengecualian untuk menunjukkan bahwa tidak ada elemen lebih lanjut. Nah, selanjutnya ada dua cara untuk mengimplementasikan iterator, yaitu seperti ini, dengan sintaks generator, dan juga dengan mendefinisikan len dan get item. Nah, jadi contohnya seperti ini. Kita membuat iterator kelas dengan menggunakan sintaks generator. Seperti ini contohnya. Baik, saya akan tuliskan contohnya di sini. Nah, baik, jadi seperti ini contohnya untuk iterator for class. Nah, di sini kita punya kelas sequence iterator. Di sini ada 3 metode, yaitu init, kemudian next, kemudian iter. Nah, di sini dapat kita lihat metode init ini merupakan konstruktor yang menginisialisasi objek iterator dengan sequence yang diberikan dan mengatur indeks ini ke -1 untuk memulai iterasi dari awal. Nah, selanjutnya di sini kita punya metode next, yang mana metode ini mengatur bagaimana iterator melangkah ke elemen berikutnya.
Selanjutnya di sini kita punya metode iter. Nah, metode iter ini mengembalikan objek iterator itu sendiri, yang mana ini memungkinkan objek sequence iterator untuk digunakan dalam for atau perulangan for seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita punya list, yaitu 7, 8, 9, 2, 3, 5. Nah, kemudian di sini kita membuat objek sequence iterator dengan data sebagai sekuensinya. Kemudian pada perulangan for ini secara otomatis digunakan metode iter untuk mendapatkan iterator dan juga metode next untuk mendapatkan elemen-elemen berikutnya dari sekuensinya. Sehingga ketika kita tampilkan outputnya akan seperti ini. Baik, selanjutnya di sini yaitu creating class iterator using len and getItem function. Nah, di sini kita dapat implementasi ulang fungsi range pada Python, yang mana di sini memungkinkan untuk mengeksekusi perulangan for pada rentang tertentu. Nah, ini contohnya. Saya akan tuliskan contohnya juga di sini.
Baik, jadi seperti ini contohnya untuk creating class iterator using len and get item function. Nah, di sini dapat dilihat kita punya class range dengan metode init kemudian len get item. Nah, di sini untuk metode init kita punya parameter start, stop, dan juga step. Nah, selanjutnya di sini untuk metode len-nya, di sini kita dapat mengembalikan jumlah elemen dalam rentang. Nah, selanjutnya untuk get item di sini, di sini ada parameter k yang merupakan indeks elemen yang ingin diakses. Nah, pada metode get item ini kita dapat menghitung nilai elemen pada indeks k dengan menggunakan rumus ini. Dan juga di sini kita dapat memastikan bahwa k ini berada dalam rentang indeks yang valid, dan jika tidak maka akan mengangkat indeks error. Nah, dan di sini untuk implementasinya akan tampil seperti ini untuk outputnya. Nah, baik, selanjutnya merupakan inheritance atau pewarisan. Nah, jadi cara alami untuk mengatur berbagai komponen struktural paket perangkat lunak itu adalah dengan secara hierarkis atau hierarkikal. Nah, fungsi abstrak serupa dikelompokkan bersama secara tingkat demi tingkat. Nah, abstraksinya ini berubah dari yang spesifik ke yang lebih umum ketika seseorang melintasi hierarki. Inheritance ini memungkinkan kelas baru yang disebut dengan subclass atau anak kelas untuk didefinisikan berdasarkan kelas yang ada, atau base class atau juga parent class-nya, atau juga bisa disebut superclass sebagai titik awal. Nah, subclass ini dapat mengkhususkan perilaku yang sudah ada dengan menyediakan implementasi baru yang menggantikan metode yang sudah ada. Nah, sebuah subclass ini juga dapat memperluas superclass-nya sebesar menyediakan metode baru. Nah, jadi seperti ini. Ini merupakan parent-nya. Nah, kemudian ini adalah child-nya. Dan ini parent-nya. Kemudian di sini ada child-nya lagi. Seperti inilah contohnya. Nah, di sini ada contoh Python hierarchy of exception types. Jadi contohnya seperti ini. Nah, baik, selanjutnya di sini ada example contoh credit card class. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa ini memiliki fungsi untuk membuat akun baru untuk pelanggan, kemudian memungkinkan untuk mengambil data terkait pelanggan, dan juga memiliki biaya yang dapat dibebankan ke kartu. Selanjutnya juga pengguna dapat melakukan pembayaran untuk menjaga saldo kartu, dan di sini ada pengeluaran tidak boleh melebihi batas kartu. Nah, selanjutnya di sini contoh inherited class. Saya akan memberikan contohnya di sini.
Nah, baik, jadi ini merupakan contoh sederhana dari inheritance, di mana kita memiliki kelas induk, yaitu kelas animal, dan juga kelas childnya, child class, yaitu dog dan cat. Nah, di sini dapat kita lihat, kita memiliki metode init, yang mana ini merupakan konstruktor yang menginisialisasi atribut nama, dan kemudian juga kita punya metode speak, yang didefinisikan namun tidak diimplementasikan. Nah, selanjutnya di sini dapat kita lihat kita punya subclass atau kelas anak, yang mana ini mewarisi dari kelas animal tadi dengan metode speak yang di override untuk mengembalikan string spesifik untuk dog, sama halnya dengan pada cat ini. Nah, di sini dapat kita lihat untuk contoh penggunaannya. Di sini kita dapat lihat kita punya objek dog dan juga cat. Dan ketika kita tampilkan, maka outputnya akan seperti ini. Nah, untuk di slide-nya itu contohnya untuk inherited class itu predatory credit card di sini. Dan kemudian contoh lainnya itu progression seperti ini. Nah, yang ini, jadi dia ada base class-nya itu untuk menghasilkan urutan umum, kemudian dia menggunakan sintaks generator untuk menyediakan kemampuan iterasi. Lalu buat 3 kelas anak baru untuk memperluas kemampuan kelas dasarnya. Nah, selanjutnya di sini ada abstract class atau kelas abstrak, yang mana kelas abstrak itu dapat dianggap sebagai cetak biru atau template untuk kelas lainnya. Nah, kelas abstrak adalah kelas yang berisi satu atau lebih metode abstrak, dan juga metode abstrak ini merupakan metode yang memiliki deklarasi tetapi tidak ada implementasi. Nah, kelas abstrak ini tidak dapat dipakai. Dibutuhkan subclass atau kelas anak untuk menyediakan implementasi. Kelas abstrak ini diperlukan untuk menyediakan abstraksi atau antarmuka yang disederhanakan API sambil menyembunyikan implementasi yang mendasarinya. Nah, untuk Python itu menyediakan kelas abstrak dengan mendeklarasikan kelas dasar abstrak ABC yang dapat diwarisi oleh kelas turunan lainnya. Nah, ini contohnya. Saya akan coba tuliskan contohnya di sini.
Baik, jadi ini merupakan contoh dari kelas abstrak, yang mana di sini kita memiliki kelas abstrak class example yang mewarisi dari ABC abstract base class dari modul ABC ini. Nah, kemudian kita punya constructor init untuk menginisialisasi nilai value-nya. Kemudian sini kita punya juga satu metode abstrak yaitu do something. Nah, selanjutnya di sini kita punya subclass atau child class-nya itu do at 42. Jadi dia mewarisi dari abstract class example ini. Nah, dan juga mengimplementasikan metode abstrak do something, di mana metode ini akan menambahkan nilai value dengan 42. Nah, untuk implementasinya seperti ini, jadi kita tambahkan nilainya 42 ini dengan value 4, sehingga akan tampil 46. Nah, baik, selanjutnya namespace dan object orientation. Nah, jadi class namespace itu mencakup semua deklarasi yang dibuat langsung di dalam isi definisi kelas. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya ada shallow and deep copying. Nah, jadi metode berbeda untuk menyalin data, yaitu ada alias, kemudian shallow copy dan deep copy. Nah, dapat kita lihat di sini. Nah, jika palet itu diubah, maka warna hangat juga berubah. Yang mana di sini mereka berbagi lokasi memori yang sama. Ini untuk contohnya. Nah, juga yang ini dapat kita lihat di sini bahwa kita dapat menambah dan menghapus elemen dari palet tanpa mempengaruhi warna hangatnya atau warm tones-nya. Nah, selanjutnya meskipun begitu, tapi kita tidak dapat mengedit contoh warna dari daftar palet. Nah, itu akan mempengaruhi warna hangatnya atau warm tone color-nya. Nah, meskipun merupakan daftar yang berbeda atau list yang berbeda, tetap ada alias yang tidak langsung, misalnya seperti ini. Nah, selanjutnya pada deep copy, salinan baru itu merujuk pada salinannya sendiri dari salinan yang dirujuk oleh versi lainnya. Yang mana ini menciptakan lokasi memori terpisah untuk dua salinan. Nah, kedua salinan ini dapat dimodifikasi secara independen tanpa mempengaruhi satu sama lain. Baik, itulah tadi penjelasan terkait Object Oriented Programming with Python dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.